gangguan nih kalau kayak begini. Aman lah. Ya, kadang-kadang panggil-panggil agak susah dia untuk membolak-balikkan makanan. Ya. 1, 2, 3. Wah, lo. Ya, udah oke nih. Duduk Kalau Aisyah. untuk tidurnya bagaimana, Om? Tidurnya nggak begadang. Jam berapa tidur malam? Siap maghrib lah. Alhamdulillah. Paling lama jam 8. Bangunnya sampai pagi baru bangun. Palingan nyusu kan, kepalanya. Iya. Bangunnya jam berapa biasanya? Subuh. Subuh ya bangun. Alhamdulillah. Kalau seperti itu berarti tidak banyak PR lagi. Iya. Untuk sleep training ya. Jadi nanti untuk kesiapan makan perlu jam tidur yang juga teratur. Ya, karena nanti kalau misalnya jam tidurnya juga kacau, bangunnya kesiangan, otomatis nanti kita tidak bisa mengatur jadwal. Kalau siang sih tidurnya sebentar-sebentar aja. Nggak apa-apa, yuk. Yang penting itu adalah jumlah tidur. Ya, jadi kalau jumlah tidurnya cukup, nggak masalah. Biasanya kan tidur usia segini udah bisa 12 sampai 14 jam itu nanti itu ya. Kalau cukup jamnya nggak masalah. Dia pun sudah akan lebih banyak bermain nanti. Jadi nggak tidur aja lagi kayak bayi baru lahir nanti ya. Nah itu yang pertama, berarti sleep trainingnya udah oke. Yang kedua, pas bangun mungkin yang ditawarkan pertama boleh ASI. ASI tetap dibutuhkannya. Jadi cuman kalau usianya 6 bulan ke atas memang tidak terpenuhi lagi hanya dengan ASI saja. Ya, kebutuhan ASI itu hanya sekitar 70%, 30% lagi harus dipenuhi dari MPASI-nya. Nah, untuk membuat MPASI itu ada ininya ya, pedomannya ya. Jadi nggak sembarangan aja, maksudnya kita cemplung-cemplung semuanya enggak. Nah, kalau mau ini bikin sendiri, minimal itu ada pedoman seperti resep MPASI Kemenkes. Nanti kita kasih di admin ada linknya ya, biar di download, dibaca-baca mulai dari sekarang. Walaupun sebenarnya Aisyah kan masih 4-5 hari lagi nih barunya makan, tapi persiapannya udah dari sekarang ya. Nah, kemudian yang penting itu juga pertama di samping sleep training, yang kedua pengaturan jadwal. Ini jadwal makan tuh masih teratur. Kenapa? Karena kita juga melatih rasa lapar dan kenyang. Jadi kalau misalnya jadwal makannya teratur, otomatis nanti sekresi asam lambungnya, rasa laparnya itu juga akan teratur nanti. Ya, jadi nggak perlu kejar-kejaran lagi. Misalnya, harusnya jam makan nih, tapi si Aisyahnya nggak mau. Enggak. Karena kalau udah mulai lapar, teratur jadwalnya pasti dia minta sendiri. Ya. Kemudian kalau makan mesti didudukkan dalam posisi duduk. Kalau bisa memang ada kursi makannya sendiri. Nah, udah ada. Iya, semuanya sayang. Ya, didudukkan di kursi makan supaya apa? Dia pun tahu kalau duduk di sini artinya mau makan. Ya. Kemudian kalau misalnya masih belum tegak posisinya, di kursi makannya boleh diganjal pakai bantal, boleh di depan belakang. Kemudian tidak boleh ada pengalih perhatian. Jadi makan itu usahakan di ruang makan. Yang tidak ada misalnya nampak dia melihat mainan, ada tontonan segala macam, tidak. Supaya dia fokus ke makan. Tapi kalau makan diajak ngobrol boleh. Ya. Kalau perlu ya uminya juga ini makan di hadapannya. Jadi dia terstimulasi melihat kita makan. Biasakan makan dia sering. Iya sayang nak. Tuh duduk di kursi makan, jadwal yang teratur, kemudian tidak ada paksaan untuk makan. Ya, jangan dicokokin. Kalau di awal-awal berikan 2 kali sehari, ya, karena dia kan masih masih peralihan nih dari makan dari ASI yang cair ke makanan yang lebih padat. Di situ kita juga bisa menilai apakah ada nanti sembelit, gak cocok ya. Dan kita juga bisa menilai ini alergi terhadap bahan makanan tertentu. Jadi kalau di awal-awal mungkin dalam 1 hari itu proteinnya 1 jenis dulu. Misalnya kalau hari ini beli ayam, udah ayam dulu. Besok
besok ganti lagi proteinnya, cari protein yang lain, misalnya ikan. Tengok apakah muncul reaksi alergi. Reaksi alergi itu bisa di saluran cerna, bisa di kulit juga ya, akan kelihatan bisa segera setelah dia makan atau konsumsi jenis protein yang menyebabkan alerginya tadi ya. Nah, kemudian apa namanya untuk ya sayang ya, tidak ada paksaan makan memang. Jadi kalau di awal itu pemberian makannya pakai sendok yang paling kecil dulu ya Om. Menyuapkannya itu juga searah dengan mulutnya. Ya, lurus. Nah nanti kalau sudah masuk mulut, ditekan rahangnya ke bawah, rahang bawahnya ke bawah ditekan. Nanti dia dengan otomatis akan mengatupkan mulutnya tuh untuk mengambil makanan. Jadi bukan yang langsung masuk gitu ya. Terus juga kalau misalnya dia geleng-geleng kepala kayak begini, kayak tidak suka atau apa, kita berhenti dulu. Jadi tidak ditunggu pula setengah jam. Ya memang batas makan itu harus setengah jam, habis tidak habis stop, berhenti. Tapi kalau dalam beberapa menit aja dia udah mulai nolak-nolak kayak begini, berarti itu bisa jadi apakah perutnya masih kenyang atau memang dia tidak suka. Sorry ya. Berhenti kita dulu. Jadi Umi tawarkannya sejam kemudian coba. Nah, makanya kalau membuat MPASI itu harus enak. Ya kalau misalnya rasanya hambar, itu biasa rata-rata bayi akan nolak. Pemakaian pemberian gula dan garam boleh dalam batas sewajarnya, tidak berlebihan, tapi ada lah penambah rasa. Kemudian bumbu dapur kita juga boleh dipakai ya, boleh. Jadi jangan hambar. ASI itu rasanya juga enak ya, nano-nano seperti apa yang buminya makan. Tiba-tiba dia dikasih makanan hambar, pasti akan menolak karena tidak pernah merasakan makanan yang seperti itu ya. Nah kemudian pemberian makan itu responsif feeding. Artinya apa? Dia berhak menentukan dia lapar, dia kenyang. Tugas kita hanya menyediakan makanan yang cukup nutrisinya ya, jadi tidak ada paksaan dalam makan. Cuman pengaturan makan tadi harus ada jedanya kurang lebih 2 jam ya, lebihkan dari 2 jam. Misalnya nih nyusuk jam 10, nanti jangan jam 11